Silahkan, Dad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah karena pada pagi hari ini kita mengawali kegiatan pertama dari Pesantren Mekah. Ya, halo. Halo. Suara saya jelas. Delay, Ustadz? Ya, jelas. Masih belum. Suara jelas ya. Enggak kedengeran. Silakan, Mbak. Ada masalah? Enggak kan? Sudah. Sudah masuk ya? Sudah, Dad. Sudah Oh, iya. Ustadz. Ya, apa ini saya matikan videonya saja. Matikan videonya ya, biar jadi saya sedikit melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mujari. Saya kira arahannya sudah cukup pas bagi anak-anak sekalian, para santri. Jadi berkaitan dengan niat itu ada 4M. Saya kan masih ingat singkatan pakai berapa itu, 6M atau 5M ya. Saya siapkan 4M saja berkaitan dengan niat. Yaitu yang pertama adalah menata niat, yang kedua menetapkan niat, yang ketiga menguatkan niat, dan yang keempat adalah menjaga niat. Gimana, kira-kira bisa mengulang ya? Cukup jelas ya? 4 poin tentang niat itu. Pertama, apa pertama? Menata niat. Yang kedua, menetapkan niat. Yang ketiga, menguatkan niat. Dan yang keempat adalah menjaga niat. Nah, ini 4 hal. Apakah niat itu? Niat itu adalah menghadirkan tujuan dalam aktivitas kita sehari-hari. Saya kira kalau kita membayangkan tujuan kan jauh sekali ya. Tujuan itu jauh sekali. Apa cita-citamu misalnya ditanya begitu kan, terus kita membayangkan sesuatu yang jauh dan lama. Saya mau jadi presiden, itu kan lama sekali ya. Kira-kira kita akan menghitung, wah mungkin masih 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Nah, saya pengen sukses. Nah, sukses itu kan bayangan kita jauh sekali. Sukses, baik sukses dunia maupun sukses akhirat. Itu kan satu tujuan yang kita bayangkan panjang dan lama. Nah, supaya tujuan panjang dan lama itu tidak lupa, maka agama ini juga memberikan satu sarana, yaitu dengan menghadirkan niat setiap saat dalam setiap aktivitas dan amal perbuatan kita.
Yang pertama adalah menata niat. Nah, menata niat, karena setiap orang itu kan kepinginannya macam-macam. Saya pengen begini, saya pengen begitu, saya pengen santai, saya pengen serius, saya pengen rajin, saya pengen malas-malas saja. Ada yang pengen punya target yang tinggi, tapi ada yang pengennya saya nggak usah yang muluk-muluk gitu ya. Ada orang yang punya keinginan menjadi orang hebat, tapi ada juga orang itu jalani saja hidup inilah gitu. Nah, ada banyak pilihan, termasuk dalam beramal nanti akan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dibutuhkan menata niat. Nah, ketika kita sudah menetapkan satu tujuan yang tinggi, sudah barang tentu kita juga membawa tujuan yang tinggi itu dalam aktivitas kita dengan menata niat kita. Sebenarnya kalau tujuan yang tinggi tidak harus dibayangkan kemudian kerjanya lebih berat ya. Tidak harus lebih berat, tidak harus lebih sulit. Kadang-kadang tujuan yang tinggi itu ditarik ke masa sekarang ini menjadi amal yang sebenarnya sama dengan yang lain, tetapi karena niat itu selalu terjaga, sehingga orang itu selalu fokus kepada tujuan. Nah, fokus kepada tujuan. Nah, seperti halnya mungkin ya, kita menghafal Quran kan membayangkan, betapa beratnya begitu ya. Tapi sebenarnya kalau itu kemudian kita tarik sebagai sebuah cita-cita seumur hidup kita, dengan niat keikhlasan karena Allah, maka sebenarnya apapun yang kita hadapi, masalah yang kita temui, itu semuanya akan menjadi ringan. Semuanya itu menjadi ringan. Kenapa? Karena kita sudah menetapkan tujuan kita. Nah, tujuannya itu setiap kita menghadapi masalah, maka sebenarnya kita sedang menuju ke arah tujuan yang benar. Nah, mungkin agak sulit dipahami ya. Saya ulang kembali ya. Ketika kita menghadapi satu tembok penghalang, kita menghadapi satu masalah, tembok penghalang itu maksudnya masalah tadi ya. Itu sebenarnya berarti kita sedang menuju ke arah tujuan kita. Karena kita sudah meyakini bahwa di balik penghalang, di balik masalah itu sebenarnya adalah tujuan yang hendak kita raih. Nah, oleh karena itulah pertama kita perlu menata niat kita. Kita pilih niat di antara sekian banyak motivasi kehidupan ini, kita pilih motivasi sebagai seorang yang beriman. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk menghadapi hari esok. Nah, hari esok itu ada masa depan dunia dan juga masa depan akhirat. Nah, setiap kali kita bicara tentang masa depan, kita seringkali sudah memutusnya hanya untuk urusan dunia, orang pada umumnya. Ada orang yang seperti itu, tapi sudah barang tentu kita tidak seperti itu. Kita punya masa depan dunia dan masa depan akhirat, kedua-duanya kita upayakan. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kan yang sering diingatkan oleh Ustadz Didik Purwodarsono, bahwa kita di Miftahun Najah ini memikirkan tentang masa depan dunia sekaligus juga masa depan akhirat kita. Nah, kemudian M yang kedua itu adalah setelah kita menata, kemudian kita tetapkan niat. Jadi setelah ada banyak pilihan motivasi, kita tetapkan salah satu niat yang hendak kita pilih. Sudah barang itu adalah niat karena Allah, yang kemudian diterjemahkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, sehingga tidak ada pilihan bagi kita kalau kita sudah menetapkan, saya niatnya menjadi orang baik. Nah, kita tidak, supaya langkah kita efektif, kita tidak ingin berbelok.
Kita tidak mungkin tidak ingin mampir dulu. Wah, sesekali saya jadi orang yang nggak baik lah gitu ya. Tidak, kita tetap akan, kalau kepingin kita efektif dalam mencapai tujuan, kita tidak memilih berbelok ke pilihan yang lain. Nah, ini kita menetapkan niat. Nah, kemudian yang ketiga adalah menguatkan niat kita. Menguatkan niat. Jadi niat inilah yang menguatkan kita, yang akan menjadikan kita betah dan sabar. Itu karena kita kuatkan dalam diri kita. Kita kuatkan. Jadi kita selalu kuatkan motivasi kita. Nah, dengan banyak nanti para ustadz, ustadzah, para musyrif, musyrifah akan memberikan semangat, motivasi, dan sebagainya, supaya kita menjadi orang yang punya motivasi yang kuat, punya semangat yang kuat. Nah, kemudian setelah itu, setelah menguatkan niat, maka kemudian kita menjaga niat kita supaya tidak berbelok. Nah, motivasi kita tidak berbelok. Nah, karena memang banyak pilihan yang akan dalam kehidupan ini yang akan kita hadapi ya. Kan Rasulullah menggambarkan itu kan seperti jalan yang lurus, ada jalan berbelok ke kanan dan ke kiri. Ada jalan ke kanan dan ke kiri. Nah, ada sebuah hadis yang panjang itu, kata Rasulullah SAW, zata yaumin, Rasulullah SAW suatu saat menggaris satu garis, kemudian Rasulullah mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khata an yaminihi wa shimalihi, kemudian Rasulullah menggaris ke kanan dan ke kirinya garis-garis. Kemudian Rasulullah berkata, inilah jalan, selain dari jalan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri ini, ila alaihi syaitonun yad'u ilaihi, kecuali ada syaitan yang menyeru masuk ke dalamnya. Jadi jalan Allah yang lurus itu kemudian ada jalan yang berbelok ke kanan dan ke kiri. Maka setiap kita akan dihadapkan pada godaan untuk meninggalkan jalan yang lurus, bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, disitulah pentingnya kita untuk menjaga motivasi kita supaya tetap lurus mencapai kepada tujuan kita. Nah, ini 4 hal saya kira penting bagi kita untuk menguatkan motivasi kita. Setiap kali kita mungkin turun semangat, ya wajar ya, kadang-kadang turun semangat, tapi kita ingat kembali 4M ini. Menata niat, menetapkan niat, kemudian menjaga, menguatkan niat, dan menjaga niat kita. Nah, insya Allah dalam kebersamaan kita akan selalu bisa kuat. Nah, dan kita harus percaya diri bahwa insya Allah kita juga akan dimudahkan oleh Allah dalam melakukan apa yang kita lakukan. Nah, mungkin saran saya, mungkin kita selalu mengingat apa yang kita lakukan ketika kita bercermin. Apa yang kita lakukan ketika kita bercermin? Kita berdoa. Alhamdulillah. Gimana itu doa bercermin? Alhamdulillah. Allahumma kama hasan takholki, fahasin khuluki. Ya Allah, segala puji bagi Allah, sebagaimana Engkau sudah membaguskan diriku, maka baguskanlah ciptaanku, baguskanlah perangai atau akhlakku, begitu ya. Gitu ya. Ini suara masih cukup jelas ya? Ya, Ustaz, terdengar. Oh ya, jelas ya? Ya, jelas. Kalau nggak jelas, saya ulang-ulang ini. Jadi ketika kita bercermin, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni ya. Ini kan doanya ini sangat terkenal ya. Sangat terkenal, walaupun ini hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif. Tapi mungkin ada hadis penguatnya, saya tidak tahu. Saya membaca di Al-Adhkar itu catatan kakinya mengatakan ini hadis dhaif. Alhamdulillah kama hasan takhalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan ciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Ini sebenarnya
doa ini menunjukkan kesombongan nggak ini ya? Kan merasa jadi orang ganteng, merasa jadi orang cantik ketika sedang ngaca gitu. Kan ini sama halnya kalau dikatakan dengan ungkapan lain, ya Allah saya ini cantik, saya itu ganteng, maka percantilah akhlakku, percantiklah perangaiku, kan begitu. Nah, tapi ternyata dari doa ini kita menjadi sadar bahwa sebenarnya orang pede itu baik. Orang percaya diri itu baik. Confident ya, orang yang confidence itu baik. Confidence artinya mengetahui tentang dirinya, tentang kelebihan dirinya, kehebatannya, kemampuannya, saya bisa gitu ya. Orang yang confident itu baik. Sebagaimana doa itu, sebagaimana engkau sudah membaguskan diriku, maka berbaguslah akhlakku. Jadi bedakan antara tawadhu rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati artinya sebenarnya sebagaimana doa itu, kita percaya diri, saya mampu, saya bisa. Itu orang yang tawadhu. Dia bersyukur atas segala kelebihannya, tapi tidak merendahkan orang lain karena kekurangan orang lain walaupun dia tahu. Loh, kan orang sekolah kan kelihatan nilainya. Saya nilainya 90, teman saya 60, saya kan lebih pinter gitu daripada dia, itu jelas. Cuman ketika kita merendahkan orang lain, itu yang namanya orang yang sombong. Tapi kalau sadar, saya tahu nilai saya 90, berarti saya memang berbakat. Nah, itu wajar saja, bukan orang yang sombong, itu orang yang tetap orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Ketika dia tidak menganggap rendah atau menghina orang lain. Nah, kita menumbuhkan diri kita itu menjadi orang-orang yang percaya diri, yang confident, yang paham terhadap kemampuan diri kita, dan insya Allah ketika kita berusaha, kita akan mampu. Nah, cuman memang saran saya ini penting kita perhatikan, bahwa kita perlu paham tentang tawakal. Tawakal. Mungkin tawakal selama ini dipahami orang sudah habis daya upayanya, sudah habis ikhtiarnya, baru mengatakan saya tawakal saja. Bukan begitu. Ternyata agama kita justru menempatkan tawakal ini di awal perbuatan. Nah, coba ini ada satu doa yang kita hafal juga. Kita ingat lagi nih doanya. Ini doa ini dalam Al-Adhkar ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Jadi kalau Rasulullah keluar dari rumahnya, itu biasa membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini judulnya apa ini, doa seperti ini? Doa seperti ini sebenarnya kalau dikasih judul ini doa untuk apa ini? Nah, kalau di dalam An-Nawawi itu disebutkan adalah doa bab mayakul hal khurujihi mim baitihi. Jadi ini adalah doa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika keluar dari rumahnya. Doa keluar dari rumah. Jadi ini doa ini kalau kita pahami kan dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah disebut juga dengan kalimat zikir hauqalah. Hauqalah. Ini kalau kita diajak, kita membiasakan kalimat zikir hauqalah, maksudnya adalah diminta mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, doa hauqalah ini merupakan wujud tawakal kita kepada Allah. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Nah, kalau sudah menyerahkan urusan kepada Allah, maka ada 3 janji yang disampaikan oleh Rasulullah. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang itu yang mengatakan doa itu,
kufita wa wukita wa hudita. Engkau akan dicukupi, engkau akan dijaga oleh Allah, dan engkau akan diberikan hidayah atau diberikan petunjuk. Jadi kunci kita mau melakukan ikhtiar, keluar dari rumah itu kan maksudnya mau bekerja, mau bepergian dan sebagainya. Begitu keluar dari rumah kita, maka kita tawakal dulu pada Allah, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Maka ketika kita sudah menyerahkan urusan pada Allah, itu Allah akan mencukupkan ikhtiar kita yang tidak sempurna. Kufita. Mungkin kita usaha kita tidak sempurna, tapi Allah kemudian menolong kita untuk bisa sempurna. Kita mungkin merasa melakukan segala sesuatunya itu terasa berat, tapi kemudian Allah meringankannya. Wa kufita. Wawu kita dan dijaga oleh Allah, artinya dijaga dari segala kegagalan, mungkin ke mara bahaya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita biasakan, walaupun mungkin ya, karena kita tinggal di pondok bareng-bareng, mungkin agak jarang doa ini kita ucapkan. Keluar dari kamar, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mungkin kita ucapkan doa ini keluar dari kamar sebagai wujud tawakal kita kepada Allah. Kita biasakan setiap pagi begitu. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian janji Rasulullah yang ketiga adalah wahudita, dan diberikan hidayah, petunjuk. Mungkin upaya kita untuk menyelesaikan soal-soal itu, memahami satu pelajaran sudah maksimal yang kita lakukan, nanti Allah akan memberikan petunjuknya, jalan keluar. Jadi tidak mesti orang yang punya kecerdasan tinggi akan lebih cepat menerima pelajaran, dan tidak mesti orang yang mungkin kecerdasannya kurang mesti tertinggal atau terlambat atau tidak berhasil. Semuanya punya peluang yang sama. Ketika Allah membukakan akal pikiran, membukakan hati kita, maka semuanya akan menjadi mudah. Nah, ini kalau menurut para motivator, ya ini nanti saya lihat dari sudut pandang kita ya, dari sudut pandang pesantren. Menurut para motivator itu katanya, manusia itu dalam melakukan satu ikhtiar usaha, maka ikhtiar itu, usaha itu hanya sekitar 1% dari faktor keberhasilan. Sedangkan 99% itu tidak diketahui. Tidak diketahui bagaimana asal-usulnya bisa memberikan keberhasilan. Jadi banyak faktor keberuntungan yang kemudian 99% itu. Nah, faktor yang tidak diketahui inilah yang di dalam agama kita dinamakan dengan tawakal. Dalam agama kita. Jadi kalau kita berusaha, jangan membayangkan saya tidak bisa, saya tidak punya, saya tidak mampu, saya dan sebagainya. Jangan pikirkan itu. Berusahalah. Nanti Allah akan membukakan jalan-jalan kemudahan. Apa yang kita tidak tahu, Allah akan berikan keterangan dan pengetahuan. Apa yang kita tidak berani karena ada bahaya, Allah akan menjaga kita. Dan ketika kita membayangkan kesulitan-kesulitan, maka Allah akan membukakan jalan-jalan kemudahannya. Nah, itu saya kira kita sudah sering ya. Ini sebagai penutupnya. Coba kita dulu kan hafal satu lagu. Ini pelajarannya sangat dalam. Lagu Cicak. Nah, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Ada seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak, itu kan binatang merayap. Binatang merayap, pendek, tidak bisa melompat. Kemudian makanannya itu nyamuk. Nyamuk itu bisa terbang. Lalat bisa terbang. Jadi yang jadi santapannya cicak itu adalah binatang terbang. Kemudian kita diajari oleh penulis lagu itu, udah nggak usah mikir gimana caranya makan, pokoknya merayap dulu saja. Nah, ternyata yang mendatangkan nyamuk itu mendekat kepada
lalat, kepada cicak siapa? Allah yang memberikan rezeki kepada seekor cicak tadi itu dengan datangnya seekor nyamuk itu. Jadi seringkali ikhtiar kita mungkin tidak sesempurna, sehebat yang bisa kita lakukan, tetapi Allah memudahkan sehingga bisa berikan hasil yang besar. Tapi ala kulli hal memang kita mesti melakukan upaya yang terbaik, melakukan usaha yang terbaik supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik dan Allah memudahkan kita memberikan pertolongannya untuk mendapatkan yang terbaik tadi itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita, penyemangat kita, diri saya dan para ustadz, ustadzah, muslim, muslimah. Saya kira selama ini capaian-capaian kita di Miftahun Najah ini luar biasa. Di Madrasah Aliyah ini seringkali di luar ekspektasi kita. Kita mengharapkan apa yang kita angan-angankan, kita bayangkan tentang alumni Miftahun Najah dari Aliyah ini, ternyata hasilnya lebih dari apa yang kita bayangkan. Lebih baik, lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Alhamdulillah, inilah pertolongan Allah untuk kita semuanya. Nah, demikian, mohon maaf, selamat atas semua santri baru. Kami ucapkan selamat untuk mengikuti semua program yang ada untuk program penyambutan santri baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.